konco dhewe mosok kaya orang lain aja ada apa-apa dikit minta maaf ya, permisi ya, mohon kelonggaran hatinya ya. Sudah longgar hatinya sejak awal. Kalau itu memang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini persahabatan yang based on virtue. Persahabatan seperti ini lebih tahan lama karena dasarnya karakter orangnya, bukan manfaat atau seneng-senengnya saja, tapi memang orangnya memang baik. Kemudian biasanya tanpa pamrih. Akan perfect kalau yang bersahabat ini sama-sama berbudi luhur, orang baik dengan orang baik. Klop wis perfect. Bestian. Nah, itu kalau hari ini kan pakai istilah bestie ya. Ya, bestie bahasa Inggris ya, awas keliru karena bestie itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Itali. Kalau bahasa Inggris artinya sahabat. Kalau bahasa Itali artinya binatang. Jadi kalian hati-hati loh kalau ada orang, wah kamu bestiku nih. Yo, kamu tanya dulu, bestie yang bahasa Inggris apa yang bahasa Itali? Iya, jangan-jangan kalau bahasa Itali terus, wah berarti kamu nganggap aku binatang ya, ngono. Oke, jadi bestian dengan dasar virtu ini akan lebih langgeng. Jangan lupa, kalau kita levelnya virtu yang tertinggi ini, pasti dapat pleasure, pasti dapat utilities. Tidak usah khawatir. Pak, berarti saya harus mengorbankan kesenangan, Pak. Berarti saya tidak dapat apa-apa dari persahabatan itu. Tidak. Pasti kalian dapat banyak hal, dapat manfaat banyak, sekaligus kesenangan. Jadi kalau kalian ada di titik tertinggi, yang bawah pasti dapat semua. Tapi kalau kalian ada di bawah, tidak jaminan yang atas dapat. Bisa jadi yang bawah pada akhirnya lenyap dan persahabatan bubar. Nah, prinsipnya friendship yang based on virtue itu, the excellent person will need people for him to benefit. Persahabatan orang-orang yang sempurna, orang yang perfect itu, dia membutuhkan orang lain untuk jadi ladang berbuat baik. Semuanya ngotot, masing-masing ngotot ingin berbuat baik untuk sahabatnya. Ini yang membuat persahabatan itu langgeng. Friendship based on virtue. Baik, yang kategori-kategori sudah. Sekarang masuk ke babak selanjutnya. Beberapa isu dalam persahabatan. Nah, ini ada kata Aristoteles, friendship within the family. Persahabatan dalam ikatan keluarga. Kata Aristoteles, di dalam keluarga itu juga ada persahabatan, tapi biasanya cenderung tidak setara. Beda dengan persahabatan di luar. Jadi di keluarga itu kan ada orang tua, ada anak, ada saudara. Saudara pun ada yang tua, ada yang muda, dan lain sebagainya. Ini kan biasanya tidak setara. Jadi saling menyayangi, cuma levelnya beda. Orang tua pada anak dengan anak pada orang tua. Saudara tua pada saudara muda, yang muda pada yang tua. Jadi punya kecenderungan tidak setara karena ada fungsi-fungsi pokok yang harus dimainkan di dalam rumah. Bahwa orang tua itu asyik kalau bersahabat dengan anaknya, ya, tapi ada fungsi sebagai orang tua yang beda dengan fungsi sebagai teman biasa. Itu yang membuat kalau dalam rumah itu persahabatan punya kecenderungan tidak setara. Yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya, biasanya pemberiannya lebih banyak dibandingkan yang posisinya lebih rendah. Orang tua dengan anak, kata Aristoteles, ya, pemberian orang tua lebih banyak pada anaknya.
Sehingga anak kemudian dituntut hormat pada orang tuanya. Mungkin saudara tua dengan saudara muda kan juga begitu. Yang tua biasanya perannya agak besar pada yang muda. Misalnya waktu sekolah itu, yang tua kan sudah sekolah duluan, akhirnya ngajari adiknya. Perannya lebih besar. Mungkin nanti yang tua menikah duluan, nah nanti nuntun yang muda, dan lain sebagainya. Jadi relasi family, relasi dalam rumah itu relasi yang punya kecenderungan tidak setara. Tapi bukan berarti tidak bisa bersahabat. Yang menonjol dalam relasi family, kekerabatan, kekeluargaan itu adalah peran masing-masing yang berbeda-beda. Ada tanggung jawab yang beda-beda. Itulah yang nanti membedakan relasi dalam family. Jadi yang tua memberi lebih banyak, yang muda dituntut untuk lebih menyayangi. Oke, bahkan nanti ada tesis dari Aristoteles, ibu sayangnya lebih banyak dibandingkan ayah. Tapi ayah pemberiannya lebih banyak dibandingkan ibu. Ya karena bayangannya Aristoteles kan yang kerja itu bapak. Kalau hari ini mungkin beda ya, tesis ini mungkin berubah. Aristoteles anak zamannya sendiri, dia melihat zaman itu ya yang kerja yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Dia tidak melihat Jawa hari ini misalnya kadang-kadang yang laki-laki di rumah ngomong anak, yang perempuan kerja. Nah, itu kan situasinya berubah. Beda dulu, beda sekarang. Itu yang saya sebut kritis tadi ya. Pikiran-pikiran para filosof pun jangan ditelan begitu saja. Mungkin ada yang pas, mungkin ada juga yang tidak pas. Tidak pas bukan berarti salah, tapi situasinya berubah. Yang itu mungkin zaman Aristoteles tidak ada. Nah, jadi yang pertama ini, jadi ada isu friendship within the family, persahabatan antar keluarga. Yang kedua, civic friendship. Ini berarti persahabatan antar sipil. Kayak kita ini kan sebenarnya civic friendship. Kata Aristoteles, bersahabat itu bisa dengan orang yang kita kenal, bisa juga dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi, Pak saya tidak kenal, maka saya tidak bisa sahabatan. Bisa saja kok. Baru kenal saja juga sudah bisa sahabatan. Apalagi punya basic yang sama. Wah kita sama-sama Muslim, wah kita sama-sama Indonesia, wah kita sama-sama orang Jogja. Ini kan dasar-dasar civic, persaudaraan sipil. Saya tidak kenal kalian, tapi Pak saya pernah ikut ngaji filsafat loh Pak. Oh, kan otomatis iso jadi sahabatan, meskipun tidak kenal dalam. Nah, Aristoteles punya tesis bahwa civic friendship itu diantara penentunya adalah pemerintah. Jadi apakah warga negara ini saling bersahabat atau saling bermusuhan, itu kuncinya pada pengelolaan pemerintahan yang bagus. Jadi kalau pemerintahannya baik, persahabatan sipil itu akan baik karena dasarnya adalah kebaikan. Tapi kalau pemerintahannya buruk, persahabatan itu biasanya dasarnya kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, boleh sekalian membaca situasi hari inilah. Seperti apa sih kalau pakai teorinya Aristoteles ini? Benar atau tidak? Nah ini panjang kalau diuraikan ya. Cuma saya menarik masuk ke sini tentang civic friendship ini. Kata Aristoteles, when people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Ketika masyarakat itu saling bersahabat, mereka tidak butuh keadilan.
Tetapi ketika mereka adil, mereka butuh persahabatan. Oh, ini kayaknya filosofi nek ngomong bulet ngene iki. Mikirnya harus agak dalam. Maksudnya begini, sesama sahabat itu kan kita tidak perlu perhitungan. Itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi pijakan hubungannya bukan lagi adil, kalau bahasa agama ya, tapi ihsan. Kamu punya utang padaku, tadi janjinya bayarnya hari Rebo tanggal 1. Tak tunggu sampai hampir 10 malam belum bayar-bayar. Ndak apa-apalah wong konco dhewe wae. Itu kan harusnya ini wis dolim sama yang ngutangi. Ndak adil itu, wong sudah janji kok harusnya amanah, pasnya yo mau hari ini yo hari ini. Tapi ndaklah wong yo temen aja, saya maklumi besok juga ndak apa-apa kok. Nah, ini yang dimaksud they have no need of justice. Sesama teman, sesama sahabat itu biasanya saling memaklumi. Aku mau pakai baju yang itu malah diambil dulu sama temanku, dipakai dulu misalnya. Ndak apa-apa lah wong sahabat. Nah, ini namanya ndak perhitungan. Ada satu peribahasa yang menarik tentang friendship ini, bahwa friendship itu prinsipnya no sorry, no thank you. Jadi no sorry, no thank you itu ndak banyak bilang sorry, ndak banyak bilang thank you. Bilang sorry sama thank you itu kan sama orang lain. Kalau sama orang lain dikit-dikit, terima kasih ya sudah dibantu, terima kasih ya, itu kan kayak orang lain aja. Sama temen ndak gitu-gitu amat lah. Kalau sama orang lain kan kita salah dikit, maaf ya kan gitu. Lewat tadi gitu. Kalau bukan temen kan, maaf ya nyuwun sewu. Kalau sama temen alah diterabas ya padha wae. Kan gitu, sesama teman saling memaklumi. Jadi meskipun engkau tidak bilang sorry, ya sudah aku maafkan. Meskipun engkau tidak bilang terima kasih, tidak masalah. Wong kita itu bestie kok. Jadi ya, itu yang dimaksud no sorry, no, itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi dia bukan berarti tidak adil, tapi bisa memaklumi, saling memaklumi, itu yang dimaksud. Nah, sementara kalau just tadi, when they are just, kalau masyarakat ini adil, mereka perlu friendship. Perlu friendship itu ya jangan hanya level adil, tapi naik ke level persahabatan. Biar apa? Lebih luas, lebih nyaman, lebih menyenangkan hubungan kita. Hubungan itu kalau dasarnya hanya adil, kadang-kadang kering. Adil itu misalnya, Mas, akhir bulan punya ndak 20 ribu lah buat makan ini. Emangnya kamu apaku? Kamu adikku po, kamu anakku po, kamu bukan tanggunganku kok. Secara rasional, urusanmu urusanku ya urusanku. Loh, itu kan adil cara berpikirnya. Tapi kan, masuk sahabat begitu. Wah, kamu ngomong jelek ini pencemaran nama baik. Ini bisa dilaporkan polisi. Bisa dilaporkan polisi. Tapi kan ya kalau sahabat kan masuk urusan gini aja lapor polisi sih. Ini berarti apa? Melampaui keadilan. Makanya dalam agama itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya sih, hidup itu minimal adil, tapi kalau bisa sekalian ihsan. Adil itu kalau ada teman pinjam 10.000 kita kasih 10.000. Tapi ihsan itu dia pinjam 10.000 kita kasih 20.000, terus udahlah kamu tidak usah bayar, tidak apa-apa. Itu ihsan namanya. Itu kan tidak adil sebenarnya. Utang ya harus dikembalikan, tapi kan tidak, wong teman aja kok. Itu yang dimaksud oleh quotes-nya Aristoteles ini. Jadi when people are friends, they have no need of justice. Situasinya saling memaklumi. Tidak terlalu banyak no sorry, tidak terlalu banyak sorry, tidak terlalu banyak thank you. Hari ini kan kita sering
Kalau dalam waktu 24 jam tidak minta maaf, itu menunjukkan pasti bukan sahabat yang begitu itu. Sahabat tidak mungkin begitu. Jadi sahabat ya rumusnya kayak tadi ya, ada no sorry, no thank you. Konco dewe mosok kaya orang lain aja ada apa-apa dikit minta maaf ya, permisi ya, mohon kelonggaran hatinya ya. Sudah longgar hatinya sejak awal. Kalau itu memang sahabat. Jadi inilah yang dimaksud oleh Aristoteles. When people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Jadi kalau memang masyarakat kita ini kok rasanya sudah adil, ya jangan hanya berhenti di adil dong. Ayo naik ke level friendship. Jadi adil itu loh, saya kerja keras, penghasilan saya sekian, saya nikmati, salahku apa? Meskipun tidak berbagi kan itu memang hakku. Iya, adil itu memang. Kamu dapatnya segitu, tapi mbok yo friendship dong, ihsan dong, kasihan itu yang belum dapat kerjaan. Bagilah dikit-dikit. Nah itu perlunya friendship. Yo dia sahabat saya sih Pak, tapi kan ini uang-uang saya, hasil kerja saya. Yo kalau kamu begitu berarti kalian belum bersahabat. Untuk sahabat rumusnya beda. Nah, ini quotes dari Aristoteles. Ini hubungannya dengan tadi ya, civic friendship. Persahabatan di antara warga, di antara rakyat.